Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Maxco Future News. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks saham dan juga komoditas minyak. Indeks saham utama Wall Street tumbang pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat atau Kamis dini waktu Indonesia Barat. Tekanan terjadi karena investor cemas dan kekhawatiran atas melonjaknya kasus infeksi COVID-19 di Amerika Serikat. Kamis 19 November 2020, indeks Dow Jones Industrial Average merosot 344,93 poin atau 1,16% menjadi 29.438,42. S&P 500 turun 41,74 poin atau 1,16% menjadi 3.567,79. Indeks komposit Nasdaq turun 97,74 poin atau 0,82% menjadi 11.801,60. Semua 11 sektor utama S&P 500 mundur dengan sektor energi ditutup turun 2,88% memimpin penurunan di sektor. Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di Amerika Serikat sebagian besar diperdagangkan lebih rendah dengan 8 dari 10 saham teratas menurut bobot di indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P Amerika Serikat mengakhiri hari dengan catatan yang suram. Pergerakan pasar yang negatif terjadi ketika kasus virus corona baru terus meningkat di Amerika Serikat. Pejabat kota New York mengatakan sistem sekolah umum akan ditutup dalam upaya untuk menahan meningkatnya kasus penyebaran COVID-19. Menurut Universitas Johns Hopkins Amerika Serikat telah melaporkan lebih dari 11,4 juta kasus secara total dengan lebih dari 250.000 kematian pada Rabu sore. Investor juga mengikuti dengan cermat berita tentang vaksin potensial untuk menghentikan COVID-19. Sebelumnya, Pfizer merilis data final uji vaksin COVID-19 tahap ketiga yang menunjukkan hasil lebih baik dari pembacaan awal, yakni tingkat efikasi 95%. Artinya 95% sukarelawan terbukti menumbuhkan antibodi. Perseroan berencana mengajukan izin edar beberapa hari ke depan. Pasar mengantisipasi bahwa distribusi vaksin yang luas akan memungkinkan ekonomi menjadi normal pada tahun 2021, mendorong kembali sektor-sektor yang terkena dampak paling parah seperti maskapai penerbangan dan saham hiburan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden mengatakan Amerika Serikat perlu dan akan bernegosiasi dengan sekutu untuk menetapkan aturan peraturan perdagangan global melawan perkembangan pengaruh dari China. Pertanyaan yang dilontarkan pada konferensi pers di Wilmington, Delaware, apakah Amerika Serikat akan bergabung dengan perjanjian kemitraan ekonomi kooperatif regional yang bergabung 15 negara untuk fokus pada Asia, Biden mengatakan beliau belum dapat membahas kebijakan perdagangan Amerika Serikat karena belum menjabat menjadi Presiden Amerika Serikat secara resmi. Biden menolak untuk mengatakan apakah beliau akan bergabung dengan Pakta Perdagangan Asia baru yang didukung oleh China atau tidak. Penandatanganan perjanjian tersebut pada pertemuan puncak regional di Hanoi menciptakan perjanjian perdagangan terbesar di dunia yang mencakup 30% ekonomi global dan 30% populasi global yang bergabung untuk pertama kalinya untuk kekuatan Asia di China, Jepang, dan Korea Selatan. Beralih ke bursa Asia, bursa saham Asia dibuka melemah pada perdagangan Kamis 19 November 2020 mengikuti pelemahan bursa saham acuan global Wall Street Amerika Serikat pada penutupan Rabu. Hal ini terjadi karena kembali naiknya kasus virus corona di Amerika Serikat. Tercatat indeks Nikkei Jepang dibuka melemah 0,4%, Hang Seng di Hong Kong terkoreksi 0,32%, Shanghai Composite China terpangkas 0,25%, dan Straits Times Singapura turun 0,17%, dan Kospi Korea Selatan terdepresiasi 0,34%. Harga minyak dunia kembali mengalami perubahan terbarunya yang disebabkan oleh sejumlah faktor. Harga minyak mentah jenis Brent misalnya untuk pengiriman Januari naik 59 sen atau 1,4% ke level 44,34 dolar Amerika Serikat per barrel di London ICE Futures Exchange pada akhir sesi perdagangan Rabu 18 November 2020 waktu setempat atau Kamis 19 November 2020 waktu Indonesia Barat pagi. Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate untuk pengiriman Desember turut mengalami kenaikan 39 sen atau 0,9% ke level 41,82 dolar Amerika Serikat per barrel di New York Mercantile Exchange pada sesi perdagangan yang sama.
Kenaikan harga minyak dunia yang terjadi pada saat ini didorong oleh harapan Organization of the Petroleum Exporting Countries dan sekutunya yang akan menunda peningkatan produksi minyak. Selain itu, kenaikan harga minyak dunia yang terjadi pada saat ini masih dipengaruhi oleh sentimen positif atas salah satu kandidat vaksin COVID-19 Pfizer yang menunjukkan keefektifannya hingga 90%. Selain dari Pfizer, kandidat vaksin COVID-19 lainnya yakni Moderna pada awal pekan lalu mengatakan data pada vaksinnya menunjukkan hampir 95% efektif. Sementara itu, Amerika Serikat telah mengeluarkan hasil rilis data persediaan terbarunya. Adapun dalam rilis tersebut, peningkatan stok minyak mentah Amerika Serikat lebih kecil dari perkiraan pekan lalu. Berdasarkan data pemerintah Amerika Serikat menunjukkan persediaan minyak mentah Amerika Serikat naik sebesar 768.000 barel pekan lalu, dan data ini lebih rendah dari ekspektasi analis dalam sebuah jajak pendapat Reuters untuk kenaikan 1,7 juta barel. Sekian berita seputar indeks saham dan komoditas minyak untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi.